Kita ke sorotan lain, Saudara. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau. Bupati Kuansing, Andi Putra, menjadi salah satu orang yang ikut ditangkap penyidik KPK. Petugas KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Kuansing pada Senin malam. Saat ini para pejabat yang terkena OTT sedang diperiksa oleh KPK di Mapolda Riau di Kota Pekanbaru, Riau. Selain pejabat di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dikabarkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra ikut diperiksa oleh KPK terkait operasi tangkap tangan. Bupati Kuansing Riau, Andi Putra, baru dilantik pada 2 Juni 2021 lalu atau baru bertugas selama 4 bulan. Sebelum dilantik menjadi bupati, Andi Putra yang merupakan politisi Golkar sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing sejak 2014 hingga 2020. Menurut data di LHKPN tahun 2020, Andi Putra memiliki kekayaan 3,7 miliar rupiah. Kita bahas kasus ini bersama dengan Muhammad Nurul Huda, dosen hukum pidana di Universitas Islam Riau. Selamat sore, Mas Huda. Mas Huda, selamat sore. Bisa mendengar suara saya? Kita masih coba perbaiki komunikasi dengan Muhammad Nurul Huda, dosen hukum pidana di Universitas Islam Riau. Seperti yang tadi disampaikan bahwa KPK menangkap Bupati Kuansing Riau, Andi Putra, dan KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Ada 8 orang yang ditangkap di sana termasuk Bupati. Saya sapa lagi, Mas Huda, selamat sore. Halo? Ya, bisa mendengar suara saya ya Mas Huda ya? Mas Huda, dengan Friska di sini bisa mendengar suara saya? Dengar. Oke. Nah, jadi kalau dari kasusnya Bupati Kuansing Riau ini apa yang dicatat? Sebenarnya di mana sih celahnya sampai akhirnya terjerat kasus di KPK? Sebenarnya ini kan praktik korupsi di Riau ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi saya sebagai pemerhati masalah korupsi juga tidak begitu heran dengan operasi tangkap tangan KPK ini. Tidak heran? Tidak heran, karena 2 tahun yang lalu kami juga sudah mengingatkan bahwa tolong pejabat di Riau agar menghindari praktik suap dalam pemberian izin. Nah, makanya saya begitu tidak risau. Bahkan memang kalau perlu harus ada upaya yang lebih sistematis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Riau ini. Oke, nah kalau keterangan detailnya kan nanti disampaikan KPK, tapi yang jelas kalau yang Mas sudah pantau, sebenarnya celah korupsinya di mana sih kalau di kasus ini dan juga beberapa tahun sebelumnya? Nah, celah korupsinya itu, ini ada upaya menjual pengaruh dari oknum pemimpin di daerah ini agar sedikit mempersulit perizinan. Nah, ini juga sudah banyak laporan dari kawan-kawan, baik itu dari perusahaan, dari kawan-kawan di dinas. Memang ini ada semacam mempersulit perizinan dari perusahaan-perusahaan di daerah. Maka dari itu laporan ini kan sudah banyak, tetapi jarang ditindaklanjuti secara serius. Nah, artinya kalau memang ini ditindaklanjuti secara serius dan diajak bersama-sama orang perusahaan untuk bisa, ini akan terbongkar semua, Mbak. Oke. Nah, memangnya selama ini praktik perizinan yang dipersulit, meskipun pemerintah kan sudah mengingatkan jangan adalah perizinan dipersulit di daerah-daerah, tapi kenapa praktiknya masih terjadi? Ada pembiaran di tingkat mana ini? Pertama ada semacam tidak memberi contoh dari pimpinan di daerah agar menghindari perilaku-perilaku seperti menerima suap dan menjual pengaruh. Nah, ini biasanya adalah terkait pembalikan modal dari pilkada kemarin, sehingga modal kampanye ya, harus balik modal begitu? Modal kampanye itu terlalu besar sehingga memang ada bermacam-macam usaha dari pemimpin ini untuk membalikkan modalnya agar cepat kembali. Apalagi ini cuma 2 tahun 8 bulan.
artinya memang harus adalah upaya yang serius dalam tingkat peradilan pidana. Seperti contohnya memang tuntutan terhadap pemimpin kami di daerah Riau ini yang korupsi memang terlalu ringan. Oke. Nah, Kalau contohnya dalam kasus Amril gitu ya, itu tuntutan cuma 6 tahun, padahal dugaan korupsinya sampai 460 miliar. Nah, makanya juga saya kritik KPK ini kok tuntutannya kok terlalu rendah. Jadi efek jerahnya dikhawatirkan tidak ada begitu, Mas Huda? Efek jerahnya bukan dikhawatirkan, malah ada pelesetan di daerah bahwa kalau korupsi itu hukumannya ringan di Riau. Tuntutannya juga ringan. Jadi memang ya semacam kalau tertangkap ya itu sudah risiko. Gitu. Jadi tidak ada efek penjarahan. Oh, ini kok jadinya mengkhawatirkan ya. Artinya apakah pencegahan tindak pidana korupsinya tidak jalan atau sengaja tidak dijalankan begitu Mas Huda melihatnya? Semacam dalam tanda kutip memang pemimpin di daerah kami ini kurang daripada perjanjian yang telah dibuat bersama-sama dengan KPK, Polda Riau dan PTT Riau. Ini kan sudah ada MOU-nya antara KPK, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau agar mempercepat pencegahan tindak pidana korupsi. Tetapi kan tidak. Dari hari ke hari juga penurunan angka korupsi itu tidak berkurang signifikan. Malah memang ini bertambah berat. Apalagi ada semacam dinasti politik yang memang sedang dibangun di beberapa daerah untuk memang memperkaya diri sendiri. Nah itu yang saya lihat saat ini. Apa termasuk di Kuansing juga, Bupati Kuansing, soal dinasti politik ini? Kalau di Kuansing itu sudah saya ingatkan Mbak Priska, dulu ada beberapa daerah, pertama Kuansing, kedua Ingu, ketiga itu Bengkalis. Nah saya sudah ingatkan, tolong dinasti politik ini tidak dipraktekkan lagi di Riau. Karena menurut hasil diskusi kami dengan tim ahli, teman-teman LSM dan adik-adik mahasiswa, ini sangat berbahaya. Karena apa? Dinasti politik ini cenderung dia tidak menerima kritik, cenderung memperkaya diri sendiri, dan cenderung ya memang tidak mau menerima saran-saran untuk kebaikan secara cepat untuk pembangunan di Riau ini. Baik, selain penegakan, pencegahannya juga harus dilakukan agar jangan sampai seperti pemadam kebakaran ada kasus, baru nanti ada tindakan hukumnya. Harus ada efek jerah. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Mas Nurul Huda, dosen hukum pidana Universitas Islam Riau, telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.